Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Cerita ini karya Devika. Jantungnya berdegup kencang, seakan baru saja lari maraton hingga berkilo-kilometer. Tentu saja seperti itu setelah mendengar ucapan sang papa. Dan pesan yang masuk tentu saja mengusik dirinya. Bagaimana jika dia itu benar-benar hafal? Bagaimana jika dia sanggup melakukan semua yang menjadi syaratnya? Rencana untuk menggagalkan pernikahan tak diinginkan ini rasanya begitu membingungkan. Bagaimana tidak ketika ia mati-matian berusaha melakukan berbagai cara agar pernikahan ini gagal. Dari pihak laki-laki justru berjuang agar memenuhi syarat. Dan yang paling membuat Rini heran, mengapa laki-laki itu mau melaksanakan syaratnya yang tentu saja juga tak ingin pernikahan ini? Ada apa, Ren? Tumben banyak diamnya. Biasanya kalau kita kumpul gini pasti kamu yang paling heboh. Suara yang baru saja menyapa pendengarannya itu dari salah satu teman sekelasnya. Hari ini mereka memang sedang belajar kelompok di salah satu kafe tak jauh dari kampus. Reni. Setelah mendengar suara itu lagi, barulah Reni tersadar dari lamunannya. Sudah berapa lama tadi? Apakah dia ketinggalan? Kenapa? Ia linglung tentu saja. Pikirannya sedang kalut. Dan yang menjadi penyebab utamanya adalah makhluk yang bernama Niko. Penjelasan mengenai jurnal penyesuaian ini kamu paham gak? Kok aku gak paham-paham juga? Kesal Indah. Memang sih manajemen akuntansi ini membutuhkan pemikiran yang lebih untuk menjawabnya. Terlebih Reni. Kalau dia jurnal umum bukan jurnal penyesuaian akun. Yang dia pengaruhi itu sewa dibayar muka 600.000 di debit kas, 600 di kredit. Tapi soalnya ini meminta jurnal penyesuaian menurut pencatatan aset. Maka akun yang dipakai berbeda. Akun yang dipakai dalam jurnal penyesuaian itu beban asuransi 15.000 debit, asuransi dibayar muka 500.000 kredit. Kok bisa 500? Kan awalnya 600. Tanya Indah yang masih saja sulit memahami. Caranya itu 600 kita bagi 6 lalu dikali 5. 5 ini kita ambil dari 5 bulan karena Agustus sampai Desember hanya 5 bulan. Sedangkan di soal itu selama 6 bulan, jadi ada lebihnya sebanyak 100. Sebenarnya ia juga hanya memahami sedikit. Setelah menjelaskan pada Indah apa yang ia tahu, ia kembali terdiam. Ia merasa Indah juga sudah cukup paham. Ting. Sekali lagi ia mendapatkan pesan. Entah mengapa jika mendapatkan pesan ia menjadi terkejut. Benar-benar luar biasa efek chat Niko kepadanya, sehingga ia selalu merasa waspada. Untung Nono. Ia bernapas lega. Percayalah, semenjak mendapatkan chat dari Niko, ia jadi tegang sendiri. Bukan gugup, melainkan ketakutan mengenai apa yang akan terjadi pada dirinya di masa mendatang. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Reno udah nunggu di depan. Kalau ada yang gak dimengerti nanti tanyakan ke aku, telepon aja. Nanti aku tanyakan ke Nazwa. Juga kalau benar-benar stuck, maka maaf banget ya. Dah, pamit Reni pada Indah yang hanya mengangguk setuju. Gak apa-apa, tinggal satu soal lagi. Alhamdulillah aku udah paham kok, kan tadi udah dijelasin. Reni tersenyum. Makasih ya, aku pamit. Assalamualaikum. Setelah berpamitan, Reni keluar dari kafe tempatnya tadi mengerjakan tugas kelompok. Kenapa Nok, tumben banget jemput? Sapanya pada saudara kembarnya yang kini berpakaian casual. Reno memang hari ini tak memiliki jam kuliah, jadi ia menyempatkan untuk menjemput adiknya. Reni sungguh bahagia karena ongkos untuk pulang tak jadi keluar. Namun lihatlah sekeliling mereka menatap Reno lapar. Jelas saja aura tampan dalam diri Reno memang benar-benar terpancar dengan kaos hitam
dipadukan dengan celana jeans selutut berwarna putih. Dan jangan lupakan kacamata hitam yang bertengger manis di hidung mancung saudara kembarnya itu. Sekalian lewat sini aja, gak usah kegeeran, gak cocok buat lo. Lo tahu gak, gue kepanasan di sini nungguin lo. Nah kan, tadi ia sudah tersanjung karena Reno yang rela datang menjemputnya. Siapa yang nyuruh nunggu di luar coba? Kan bisa dalam mobil sambil ngadem, dengus Redi. Memang benar kan? Harusnya Reno di dalam mobil saja agar tak kepanasan. Sekalian tenar pesona dong, kapan lagi dilatih banyak cewek? Jawaban Reno membuat Reni hanya melongo tak percaya. Apakah yang berada di depannya ini memang benar-benar kakaknya? Dengan cepat Reni mengarahkan tangannya untuk menyentuh dahi Reno. Belum sempat Reno lebih dulu mundur bersikap waspada. Ingat ya, berhadapan dengan Reni itu butuh kewaspadaan yang tinggi, sebab Reni suka menyerang tiba-tiba. Mau ngapain? Reno mengernyit. Dengan kepala tetap dijauhkan dari jangkauan Reni. Mau ngecek ini Nono yang sama apa bukan? Bukan lo banget yang super pede. Gue akui sih lo emang cakep, tapi lebih cakepan gue kemana-mana. Anyway, ini bukan lo banget No. Emang salah kalau gue pede? Harusnya lo bangga karena gue mau berubah Ren. Gue mau keluar dari zona nyaman. Tapi gak gini caranya No. Lo gak perlu buat berubah sampai kayak gini. Cukup jadi diri sendiri aja. Gue suka apapun yang ada di diri lo No. Ungkap Reni jujur. Memang ia tak menyukai bila Reno berubah sikap seperti orang lain. Cukup menjadi dirinya sendiri. Permasalahan seperti ini pun juga banyak dialami oleh orang lain. Ketika begitu merasa insecure, mereka merasa bahwa orang lain lebih baik, cantik atau apapun itu. Sebenarnya itu gak perlu. Kamu cantik dengan dirimu sendiri. Kamu memiliki kelebihan yang tak dimiliki oleh orang lain. Cukup cari saja apa kelebihanmu tanpa membandingkan dengan orang lain. Karena kamu adalah kamu, tak perlu menjadi orang lain. Iya, tapi apa salahnya kalau gue lebih membuka diri gue sendiri? Yang penting kan gue gak berubah buat orang lain. Gue hanya mencoba untuk mencari apa yang selama ini gak gue temui dalam diri gue. Gue yang insecurean, kurang cakap dalam berkomunikasi dan sosialisasi, introvert berlebih, dan gue yang gak pernah mau pede dengan apa yang gue punya. Gue sama lo emang kembaran, tapi kita berbeda dalam segala hal. Apa salah kalau gue mau membuka lembaran baru? Tenang, Reno ini tetap sama, hanya akan mengubah sedikit penampilan dan tentunya sifat-sifat yang kurang menguntungkan. Reni tersenyum haru. Ternyata saudara kembarnya hanya ingin mengubah sudut pandang. Ia tak lagi mau terkungkung dalam dilema tak berkesudahan dengan dirinya. Reni mengapresiasi. Sungguh jika seperti ini, ia akan bangga pada Reno. Gue percaya dan akan selalu dukung Lono. Gue bangga akhirnya Nono gue udah mau keluar dari zona nyamannya. Reno balas senyum. Sepertinya ini memang awal yang baik untuknya. Tentunya dengan begini, ia bisa mendapatkan dua hal. Seseorang yang disukai dan juga bisa melepaskan Reni yang suatu saat pasti akan berpisah dengannya. Percayalah, berpisah dengan saudara kembar itu sangat menyiksa. Dari dalam kandungan selalu bersama hingga sebesar ini itu tak mudah untuk beradaptasi jika suatu saat berpisah. Buka mulutnya lebar-lebar. Jangan sungkan belajar tahsin, memang perlu memperbaiki bacaan. Itu harus didukung oleh gerakan mulut. Niko mengangguk. Ia mencoba paham. Baik, kita mulai ya. Dari basmalah terlebih dahulu. Dalam basmalah itu kita harus memperhatikan mat-matnya. Secara umum, mat tabi'i itu 2 rakaat. Jadi kita tak boleh lebih dari itu. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini nada ini atau
atau nada ini atau irama ini memang sudah sangat familiar di kalangan kita. Justru disitulah ada kesalahan. Kesalahannya itu di mana? Itu terletak pada terlalu berlebihan dari segi matnya. Sambil mengangguk-anggukkan kepala, kembali mencoba memahami. Sudah sejak tadi ia belajar, namun basmalah saja ia belum mampu lolos. Coba ulangi. Kamu sudah paham kan dengan yang saya jelaskan tadi? Iya, Gus. Tak ada wajah jenaka di sana. Sungguh ia mempelajarinya dengan tekun. Ia mengulanginya dengan irama yang pas, sesuai dengan apa yang Yuda jelaskan padanya. Alhamdulillah, bagus. Sedikit ada kemajuan. Setiap hari coba senam mulut ya, seperti A, I, U, E, O. Itu akan memudahkan dalam melafazkan huruf-huruf hijaiyah. Niko mengangguk lagi dengan semangat. Ternyata butuh perjuangan ya, Gus. Gue sampai harus gerakin seluruh wajah. Kini Niko bersikap lebih sopan saat berbicara pada Yuda. Terlebih ini meski di pesantren, apa kata santriwati cantik yang kadang lewat, walau tema saja logatnya tak berubah. Ia keturunan Sunda Jakarta, jadi gitu deh, ada logat gaul sama lemah lembutnya dikit. Ya sedikit aja, gak usah banyak-banyak, entar kalian jauh hati. Iya, belajar tahsin itu memang sulit, perlu dilatih terus. Jangan harap 1 bulan bisa langsung fasih baca Al-Fatihah. Terus gimana gue bisa hafal Al-Kahfi kalau dalam sebulan aja belum tentu bisa baca dengan baik dan benar surah Al-Fatihah. Ringisnya pelan. Apakah ia akan gagal dalam tantangan ini? Percayalah, belajar bacaan bismillah saja membutuhkan waktu berjam-jam hingga bisa melafazkannya dengan baik dan benar. Ternyata sesulit itu. Ia baru menyadari satu hal, bahwa selama ini ia selalu memandang remeh segalanya. Ternyata membaca Al-Quran tak semudah apa yang dibayangkan. Ia mengira jika ingin menghafal ya hafal saja. Ia benar-benar salah menilai. Memang benar begitu sulit, tapi jika dibiarkan karena Allah, sesungguhnya tak ada yang tak mungkin. Kamu hanya perlu belajar lebih giat, melatih kesabarannya, dan yang pastinya kamu harus selalu mengulang bacaan agar mudah hafal dan bisa melantunkannya. Saya kagum dengan kamu ini. Walau sudah dewasa tapi tak malu belajar agama. Itu suatu kemuliaan, karena di luaran sana banyak karena alasan malu, karena tak lagi mau belajar. Malu katanya sama umur, padahal itu persepsi yang salah. Ingat ya, hidayah itu semua orang bisa mendapatkannya, tapi tak semua bisa dituntun hatinya. Jika hari ini kamu berusaha lebih baik, maka pasti kamu ini adalah orang terpilih yang dituntun Allah menuju jalannya. Benarkah? Apakah Allah begitu menyayanginya hingga mau memberinya hidayah? Dia yang kufur nikmat, melanggar aturan Allah dengan pacaran, menyakiti mantan-mantannya walau tak secara fisik, tak pernah bersyukur, merasa selalu kurang, dan mengeluh akan takdir Allah. Apakah benar dia orang terpilih itu? Jangan ragu. Salat taubatlah, Allah Maha Pengampun. Semoga setelah kamu sholat taubat, Allah beri kemudahan untuk menghafal surah Al-Kahfi. Oh ya, silahkan jadi imam sholat duha. Ini sudah waktunya. Niko tersenyum singkat dan menuruti perintah Yuda untuk belajar jadi imam. Ya, walau ia sudah mengimami Yuda saja, ia belum mampu untuk menjadi imam sholat berjamaah pada santri, karena ia belum termasuk dalam kriteria yang bisa menjadi imam sholat. Bersambung. Thank you for watching.